Hai, kembali lagi dengan RN Cinema. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau yang udah makan, langsung subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, film yang berjudul Battleship akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Film yang berdurasi 2 jam lebih ini menceritakan tentang kedatangan alien di Samudra Pasifik, di mana alien dengan teknologi canggih ini datangnya karena ulah manusia itu sendiri. Pertarungan sengit angkatan laut dan alien ini membuat film gala action ini patut diacungi jempol. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 2005, para ilmuwan menemukan sebuah planet dengan potensi layak huni, dan kondisinya diperkirakan sangat mirip dengan bumi. Planet ini pun diberi nama planet G. 1 tahun setelah penemuan itu, NASA membangun sebuah pusat komunikasi di pegunungan Himalaya, yaitu sebuah program untuk berkomunikasi dengan planet tersebut. Program ini diberi nama The Beacon Project. We have begun to identify a so-called Goldilocks planet. Really marks the first stage of an unprecedented technological advancement. Tapi salah satu ilmuwan yang bernama Carl Zepata, kita sebut aja si kacamata. Sebenarnya ia tidak menyukai program ini, dan si kacamata sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari. Akhirnya berita tentang penemuan NASA diberitakan di seluruh media. Sementara di malam itu Alex Hopper disetrum oleh polisi karena ketangkap membobol warung demi mendapatkan cemilan. Hal ini ia lakukan demi memikat wanita cantik yang baru ia temui. Wanita tersebut bernama Sam. Si Alex memiliki abang bernama Stone Hopper, seorang kapten kapal di angkatan laut. Akibat kejadian memalukan itu, Alex diceramai habis-habisan sama abangnya karena wanita yang ia godain itu adalah anak dari atasannya yang bernama Laksamana Sen. Karena udah kesal dengan tingkah laku Alex, abangnya langsung membuat keputusan tanpa kompromi. Alex dipaksa bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat bersamanya. Dan film ini membawa kita ke tahun 2012. Puluhan ribu pasukan angkatan laut dan juga puluhan kapal-kapal perang dari 14 negara berkumpul di Hawaii. Mereka sedang mengadakan latihan tempur gabungan terbesar di dunia yang bernama RIMPAC. Thousands of sailors on dozens of ships are coming to Hawaii for RIMPAC. And collaboration amongst the countries is the goal. Relationship building is the key. RIMPAC is the world's largest multinational maritime exercise. RIMPAC is a military ballet of 14 Alex yang dulunya pengangguran sekarang udah menjadi petugas taktis dan menjabat sebagai letnan angkatan laut di kapal perang kelas penghancur, yaitu kapal USS John Paul Jones. Sedangkan abangnya si Stone menjabat sebagai kapten di kapal USS Samson. Di sisi lain, Alex dan Sam ternyata resmi berpacaran. Tiba saatnya Alex akan meminta restu hubungan mereka pada ayahnya Sam. Namun, saat Alex sedang menyusun rencana lamaran tersebut, ia terlibat perselisihan dengan Yugi Nagata, seorang kapten kapal dari Angkatan Laut Jepang. Hal ini membuat Alex disidang dan dikabarkan akan menerima pemecatan disiplin setelah latihan militer gabungan ini berakhir. Hal inilah yang membuat Alex mengurungkan niatnya untuk meminta restu pada ayah Sam, seorang laksamana yang mengepalai seluruh kapal di Angkatan Laut Amerika Serikat sekaligus komandan utama pada latihan gabungan ini. Tiba-tiba, dari radar pantauan satelit tampak 5 objek luar angkasa memasuki orbit bumi dalam sebuah formasi. Militer pun juga menerima kabar ini. Si kacamata langsung dihubungi oleh Dr. Nugredi. Ia memberitahukan objek tersebut mengarah ke stasiun di Hawaii tempat si kacamata berada. Bahkan, berita ini sudah diterima oleh NASA. Dari 5 objek yang masuk ke atmosfer, terlihat 1 diantaranya memisahkan diri. Hal ini dikarenakan objek tersebut rusak akibat bertabrakan dengan satelit dan mengarah ke Hong Kong. We're tracking something splintering off of the main group.
It's not splitting off. That thing is breaking apart. Puing-puing objek tersebut hancur berserakan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Sementara 4 objek lainnya mendarat di perairan Hawaii dekat stasiun Si Kacamata. Karena kejadian ini, rapat darurat di Pentagon pun dilaksanakan. NASA menyebutkan kalau benda yang jatuh itu berasal dari sistem tata surya Gliese, tempat planet G berasal. Dari hasil penyelidikan di Cina, benda yang jatuh berserakan di Hong Kong itu semacam panel surya atau alat komunikasi yang mana bahannya tidak terdapat dalam tabel periodik di bumi. 150 miles south of where we are right now, sir. Get with the Samson. Yes, sir. Captain on the bridge. 220, sir. Base course 220, speed 25. サムソンが全艦隊の公開指揮を取っております。 Laksamana Sen yang sudah menerima kabar tersebut lalu memerintahkan kapal USS John Paul Jones, kapal USS Samson, dan kapal Miyako milik Angkatan Laut Jepang untuk menyelidiki objek tersebut. Karena objek tersebut jatuh tidak jauh dari lokasi latihan Marine Pack. Dan anehnya, objek tersebut tidak terdeteksi radar kapal. Akhirnya, Alex dan 2 orang anggotanya bernama Rhys dan Bis pergi memeriksa benda yang mengapung menggunakan boot. Ketika mereka sudah sampai, Alex mencoba menyentuh bangunan tinggi tersebut. Tiba-tiba ia terpental jauh dan seketika itu juga muncul medan energi raksasa. Kapal yang diperintahkan Laksamana Sen tadi terkurung di dalamnya, sampai-sampai pesawat tempur yang mencoba menembus perisai tersebut ikut meledak seketika. Akibat kejadian ini, semua radar dan sistem komunikasi terganggu. Tiba-tiba 3 kapal perang alien muncul ke permukaan, dan salah satu kapal alien melepaskan serangan kejut. That's not dead. USS John Paul Jones membalasnya dengan tembakan peringatan. Karena tidak terima, kapal perang alien melakukan serangan balik hingga menewaskan kapten kapal John Paul Jones. Demi melindungi Alex yang sedang dalam perjalanan kembali ke kapal USS John Paul Jones, abangnya yang berada di kapal USS Samson memberi perintah untuk melakukan serangan balasan. Namun, serangan itu membuat alien marah dan menyerang USS Samson bertubi-tubi. Dan serangan itu membuat kapal USS Samson meledak dan hancur seketika, yang membuat abangnya Alex dan semua kru meninggal di tempat. Ketika sudah sampai di kapal John Paul Jones, Alex mengambil alih komando karena kapten kapal John sudah mati dalam serangan pertama tadi. Alex yang masih dikuasai amarah atas kematian abangnya, ia lalu memerintahkan krunya untuk melakukan serangan. Melihat kapal John Paul Jones bergerak, kapal Jepang pun ikut membantunya. Dari serangan itu malah membuat kapal alien mengamuk dan mengarahkan sasaran ke arah kapal Jepang. Akibatnya kapal Jepang itu harus tenggelam dan beruntungnya para kru selamat sampai terjun ke laut sebelum kapal tenggelam. Awalnya Alex tidak mempedulikan kru kapal Jepang yang terapung di perairan karena dia masih dendam akibat perselisihan waktu itu.
Pada akhirnya, Alex pun luluh. Ia memilih untuk menyelamatkan seluruh kru kapal Jepang karena masih punya hati nurani. Melihat tidak ada tanda-tanda ancaman, akhirnya kapal alien langsung menonaktifkan sistem persenjataannya. Tiba-tiba, kubah di atas bangunan menara itu terbuka dan alien meluncurkan 3 buah roda bergerigi menuju pulau yang dirancang untuk menghancurkan apapun yang dilewatinya. Saat roda bergerigi tiba di pulau, ia langsung melahap habis jembatan layang, menghancurkan pangkalan militer, berbagai infrastruktur yang ada di pulau, dan menghancurkan kota. Sementara itu, di sekitar pegunungan, pacarnya Alex adalah seorang terapis. Ia sedang menemani Mick mendaki bukit. Mick adalah seorang pensiunan letnan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat. Mick melakukan terapi penyembuhan mental karena kaki Mick diamputasi akibat perang selama dia bertugas. Saat sedang berjalan, mereka menemukan mobil petugas patroli sudah hancur. Firasat mereka buruk akan hal ini, dan benar saja, datang sekumpulan alien yang sedang memeriksa keadaan. Untungnya, persembunyian Sam dan Mick tidak ketahuan. Tiba-tiba si kacamata datang dari semak-semak dan mengatakan pada Sam bahwa firasatnya selama ini benar. Ia memberitahu kalau alien sudah mengambil alih seluruh alat komunikasi. Mereka ingin menggunakan untuk membangun kembali komunikasi dan meminta bala bantuan ke planet asal mereka. Karena alat komunikasi mereka sudah hancur pada saat menabrak satelit. Maka dari itu, mereka merebut stasiun pengendali satelit yang ada di Hawaii dan membuat perisai pelindung supaya mereka tidak mendapat gangguan saat menjalankan misi. Sementara itu, di dalam kapal John Paul Jones ada seorang alien. Personel Angkatan Laut berhasil menangkap alien yang ditemukan mengambang ketika pesawatnya hancur. Saat sedang diperiksa, tiba-tiba si alien terbangun. Tanpa sengaja, Alex menjadi terhubung dengan si alien. Ia diperlihatkan tentang sejarah bangsa alien dalam melakukan kehancuran. Tak lama, alien lain datang dan mengambil teman mereka ini. Rupanya satu alien masih berada di dalam kapal untuk melakukan sabotase. Singkat cerita, Alex mencoba memancing si alien keluar dan memberi perintah kepada Rhys untuk menembak si alien saat hendak menyerang Alex. Akhirnya si alien berhasil dilenyapkan. Salah seorang kru kapal menemukan helm si alien yang tertinggal. Dari helm itu terungkap kalau mata alien itu sangat sensitif terhadap cahaya. Mereka sangat silau dengan cahaya matahari. Karena itu, mereka menggunakan helm yang memiliki kaca yang sangat gelap untuk memudahkan mereka melihat selama di bumi. Dan malam hari pun tiba. Kapten Nagata dari Angkatan Laut Jepang menyarankan untuk melakukan penyerangan dan menghancurkan kapal perang alien. Ia memiliki strategi menggunakan pelampung tanda peringatan tsunami di sekitar wilayah Hawaii untuk melacak pergerakan kapal perang alien. Karena radar kapal tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal alien. Pada awalnya, strategi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena sulit memprediksi pergerakan kapal tempur alien. Setelah mencoba berkali-kali, pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan 2 kapal perang milik alien. Good coordinates. Romeo 26. Romeo 26. So we're hot over here. Missiles good to go. Let's light them up, Captain Nagata.
Captain Nagata. Fire! Sementara itu, Sam, Mick, dan si kacamata mendapatkan kembali alat komunikasi dari kandang para alien. Mereka menggunakan untuk menghubungi siapapun yang menerima transmisi mereka melalui radio. Dan beruntungnya kapal John Paul Jones mendengar panggilan tersebut. Ketika Sam mengetahui kalau pacarnya masih hidup, ia lalu memberitahu untuk menghancurkan tempat pengendali satelit tersebut. Karena dalam waktu 4 jam lagi, para alien akan melakukan komunikasi ke planetnya untuk meminta bala bantuan menggunakan satelit Landsat 7 tepat di jam 8.34 pagi. Tiba-tiba saja komunikasi mereka terputus dan muncul kapal alien yang ketiga dari dalam air. Namun kali ini pergerakannya sulit diprediksi. Alex memiliki rencana. Ia mencoba memancingnya menghadap ke arah timur tepat saat matahari terbit. 40 minutes, sir. Let's take these bastards somewhere they don't want to go. Ketika matahari sudah mulai muncul, Alex dan Nagata menembak tepat ke arah kaca ruang pengendali kapal alien. Ketika kaca ruang pengendali sudah memiliki celah, kapal John Paul Jones dengan mudah menghancurkan kapal itu. Karena penglihatan alien silau dengan cahaya matahari. Light him up. Belum sempat menghela nafas bahagia, tiba-tiba mereka mendapat bikisan 2 roda penghancur sekaligus. Alex segera menyuruh seluruh kru menyelamatkan diri keluar dari kapal. Pada akhirnya, roda penghancur berhasil meledakkan dan menenggelamkan kapal John Paul Jones. Melihat kapal tempur mereka tak bersisa, Alex, Nagata, dan beberapa kru mulai hilang harapan dan kembali ke pulau. Alex meyakinkan mereka masih dapat memenangkan pertempuran ini menggunakan USS Missouri, kapal tempur kuno peninggalan Perang Dunia Kedua yang sudah menjadi museum. Kapal ini masih menggunakan tenaga uap dan sistem persenjataannya masih manual. Tapi dengan bantuan para veteran pensiunan yang terus merawat kapal ini, mereka optimis memulai persiapan untuk bertempur. Ketika kapal sudah dioperasikan, Alex lalu memerintahkan anak buahnya menuju tengah laut. Tiba-tiba mereka melihat benda yang disangka hanya sebuah menara. Tiba-tiba benda itu bergerak ke atas permukaan air. Dan ternyata benda tersebut adalah kapal induk raksasa milik si alien yang sengaja disembunyikan di bawah laut sebagai serangan terakhir. Semua orang tertegun dengan munculnya kapal raksasa ini. Alex memperlihatkan seni berperang yang sebenarnya. Kemudian Alex memerintahkan untuk mengarahkan moncong senjatanya ke arah sebelah kanan, lalu meminta belok tajam ke kiri. Seketika kapal induk alien itu terkunci tidak bisa menembak dari arah tersebut. Akhirnya kapal alien itu harus mengubah posisi kapalnya agar searah dengan kapal Alex. Namun saat kapal alien sudah mengunci kapal Alex sebagai target sasaran, Alex dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan jangkar. Di sini posisi kapal Missouri menjadi berubah posisi. Moncong senjata kapal Missouri searah dengan kapal alien, dan saat itu juga Alex berteriak, "Fire!" We're all gonna die. Just not today. Let's drop some lead on those motherfuckers!
Namun, meskipun serangan balik dari alien merusak sebagian kapal Missouri, pada akhirnya USS Missouri mampu menghancurkan kapal induk alien tersebut dan mematikan medan energi perisai pelindung yang menyelimuti Hawaii. Nah, melihat perisai pelindung sudah menghilang, Laksamana Sen segera memerintahkan seluruh jet tempur untuk keluar dari kapal induk USS Ronald Reagan. Sementara itu, Sam, Mick, dan si kacamata berusaha menghalangi alien yang akan mengirimkan sinyal ke luar angkasa. Dengan mengendarai mobil, mereka menabrak perangkat komunikasi sehingga sinyal pun menjadi terputus. Karena mengganggu misi pengiriman sinyal, salah satu alien mendatangi mereka. Mick langsung melayangkan bogem mentah hingga alien pun akhirnya tumbang. Kembali lagi ke kapal, Alex memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan amunisi terakhir yang mereka punya untuk ditembakkan ke arah stasiun alat pemancar komunikasi yang ada di pulau. We only have one round left, right? Yeah. Fire. Fire. There's no honors to you, Captain. The honor was mine. Akhirnya pusat pengendali satelit yang sudah dibangun pun hancur seketika. Dalam upaya terakhir alien, mereka meluncurkan roda penghancur ke arah USS Missouri. Karena amunisi kapal Missouri sudah habis, hal itu membuat mereka tidak berdaya dari serangan roda penghancur. Di saat hilang harapan, mereka dikejutkan dengan meledakan satu persatu roda penghancur. Tepat sebelum sampai ke kapal Missouri, ternyata jet tempur milik Angkatan Udara Australia yang membabat habis roda penghancur, disusul serangan menghabisi kapal induk alien sebagai makanan penutup. Great pride in honoring the many men and women who demonstrated exceptional gallantry in the face of overwhelming enemy force. Setelah kejadian menegangkan ini selesai, Laksamana Sen memberikan penghargaan kepada para pejuang yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan serangan alien. Alex menerima penghargaan Palang Angkatan Laut milik kakaknya sebagai penghargaan karena gugur di medan perang. Kemudian Laksamana Sen dengan bangga memberikan bintang silver dan mempromosikan Alex menjadi letnan komandan memimpin kapalnya sendiri. Present you with the Silver Star for your exceptional heroism and gallantry in combat operations. Setelah upacara, Alex mendatangi Ayah Sam untuk melamar putrinya. Awalnya, jawaban tidak diberikan Ayah Sam kepada Alex. Namun, senyum Laksamana Sen mereka saat ia meminta kabab ayam pada Alex dan mengundang Alex makan siang untuk membahas pernikahan mereka. Di akhir film, tampak 3 orang remaja dan seorang tukang di Skotlandia menemukan sebuah bongkahan raksasa yang jatuh dan menyebabkan kerusakan. Ketika mereka berhasil membukanya, tiba-tiba film pun berakhir. Sorry ya, Mimin sih berharap ada kelanjutan dari film Battleship ini, karena ending filmnya menimbulkan banyak pertanyaan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar film menarik apa lagi yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam RN Cinema.